Tes 1 2. Tes 1. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-141. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kunta la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi ta'awika lam tasil ilaihi abadan, walakin idza arada ayyusilaka ilaihi satara wasfaka biwasfihi wa watona'taka bina'tihi wa wasolaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Lau kunta, andaikan kamu meyakini atau menganggap bahwa latasilu kamu tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah bisa usul ilahi kepada Allah, kecuali anggapan atau keyakinanmu itu bahwa sampainya itu illa ba'da fana'i masawika, yaitu setelah meleburkan atau menghilangkan daripada keburukanmu, wa mahwi da'awika, dan melenyapkan akan klaim-klaimmu, maka lam tasil, niscaya tiada akan pernah sampai siapa engkau, atau tidak akan pernah bisa usul siapa engkau ilaihi kepada Allah abadan, selama-lamanya. Artinya begini, bahwa andaikan engkau yang menganggap atau meyakini bahwa untuk bisa usul kepada Allah itu tergantung kepada lenyapnya atau hilangnya daripada keburukan dan lenyapnya daripada klaim-klaimmu. Kalau itu yang menyebabkan bisa usul kepada Allah hanya karena setelah kamu bisa melenyapkan keburukanmu dan kamu bisa melenyapkan daripada klaim-klaimmu, kesombonganmu, keegoanmu, keangkuhanmu, maka kalau itu yang jadi iktimatnya, menjadi sandarannya, seakan-akan yang bisa mengusulkan itu adalah karena kamu sudah sampai atau setelah memfanakan atau melenyapkan keburukan dan melenyapkan klaim-klaimmu, maka lam tasil, kamu tidak akan pernah bisa usul ya selamanya ilahi kepada Allah abadan, selama-lamanya. Karena apa? Karena sesungguhnya yang membuat usul itu bukan di mana engkau bisa melenyapkan akan keburukanmu dan kau bisa melenyapkan akan klaim-klaimmu, itu bukan itu. Tetapi siapa yang mengusulkan kamu yang bisa usul engkau untuk bisa usul kepada Allah? Tidak ada lain adalah Allah. Kalau iktimatmu bisanya usul kepada Allah, yang membuat kamu usul itu karena kamu bisa melenyapkan akan keburukan dan klaimmu, maka sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa usul kepada Allah. Karena kamu meyakini atau menganggap bahwa yang mengantarkan usul itu adalah apa? Itu tadi, kamu setelah menghilangkan atau melenyapkan keburukanmu, jadi seakan-akan habis setelah itu ya, atau kamu setelah melenyapkan, menghilangkan klaim-klaimmu, keegoanmu, itu baru, itulah yang bisa mengantarkan atau usul kepada Allah.
Selama itu yang kamu anggap, kamu yakini, maka sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa wusul kepada Allah. Terus bagaimana? Ya tentu yang mewusulkan engkau itu adalah Allah. Oleh sebab itu, walakin, akan tetapi idza arada, apabila telah mengendaki ya Allah, ayu silaka, akan mewusulkan ya Allah kepadamu, ilai kepada Allah, sataro, maka Allah akan menutupi, Allah akan menutupi wasfaka, akan sifatmu, biwaswihi, dengan sifatnya Allah, wawoto, dan Allah juga akan menutupi nataka, akan sifatmu, binakti, dengan sifatnya Allah. Artinya bahwa yang menjadikan wusulnya engkau bisa wusul kepada Allah itu bukan tadi, bukan hal-hal yang setelah kamu bisa melenyapkan egomu, setelah kamu bisa melenyapkan keburukan, bukan itu, tapi yang membuat kamu bisa wusul kepada Allah, ya Allah sendiri, di mana Allah yang akan memberikan karunia-karunia itu dengan cara Allah menutupi kelemahanmu, ya, kemudian ditutupi dengan sifat kesempurnaannya Allah. Allah menutupi akan karaktermu, budi pekertimu, dengan budi pekerti yang baik. Nah, baru kemudian fawasolaka, maka dengan cara seperti itu Allah menutupi, itulah kemudian Allah akan mengantarkanmu untuk bisa wusul kepada Allah, minhu, dari Allah, ilaika, kepadamu. La bima, bukan yang mengantarkanmu bisa wusul, bisa sampai kepada Allah itu la bima, bukan sesuatu mingka yang bersumber darimu, ilaihi, kepada Allah, bukan. Maka itu beriktimatlah, bergantunglah hanya kepada Allah, ya, bergantung dan berfanaklah, leburlah engkau, yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk saya katakan, al-wusulu, adapun wusul, ilallahi, kepada Allah, huwa, adapun wusul ilallah itu al-ilmu, yaitu sebuah pengetahuan bihi, tentang Allah, wa bi ihatatihi, dan tentang sifat Allah yang meliputi ya Allah, bihaitsu yafna, maka ketika itu yafna akan fana, akan melebur, akan hilang siapa man, yaitu seseorang, lam yakun, maka tidak ada kalau sudah melebur. Yang ada hanyalah kesejatian hakikat daripada Allah. Apa sih wusul itu dalam pengertian di sini? Wusul kepada Allah itu apa? Ternyata di dalam kata Mutiara 141 ini, wusul ini dipahami sebagai pengetahuan tentang Allah, dan ya, pengetahuan tentang Allah itu artinya apa? Yaitu terkait dengan sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha, yaitu alim, Allah Maha Mulia, ya, itu yang disebut dengan apa? Yaitu yang disebut dengan wusul, yaitu pengetahuan terhadap sifat-sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah. Ketika kita, ya, ketika kita mengetahui tentang sifat kuasanya Allah, ya, di saat kita melihat, mengamati alam semesta ini, ya, tentu itu akan menghadirkan bahwa betapa luar biasanya sifat kuasanya Allah yang mampu menciptakan langit dan bumi, menciptakan planet-planet tanpa gantungan, mereka bisa beredar tanpa harus dilekatkan dengan tali seperti bintang gemintang dan rembulan. Pengetahuan tentang itu, ya, itu yang disebutkan dengan wusul kepada Allah. Dan tidak hanya itu saja, bahwa kesadaran diri tentang kehadiran Allah kepada kehidupan kita ini, bahwa Allah yang menghadirkan rezeki,
bahwa Allah yang memetakan dan menetapkan takdir-takdir yang kita jalani ini, kita sadari itu bahwa itu semua adalah satu bentuk kekuasaan dan menjadi otoritasnya Allah. Kesadaran-kesadaran tentang hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat dan peran-peran Allah itulah yang dimaksudkan mengetahui tentang Allah, dan itulah yang disebut dengan wusul. Kesadaran bahwa kita ada dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang selalu memantau, mengamati setiap gerak-gerik kita, bahwa kita seluruhnya ada di dalam pantauan Allah. Nah, begitu juga takdir yang ada pada diri kita, mulai dari rezeki, pangkat, jabatan, seluruhnya adalah Allah. Itu yang dimaksudkan wusul kepada Allah, yaitu pengetahuan tentang itu, kesadaran tentang hal itu, kesadaran tentang hal itu, serta bahwa wabi ihatoti dan sifat Allah yang meliputi, melampaui segala sesuatu yang ada, meliputi segala sesuatu, mulai dari yang terkecil banget, itu seluruhnya ada di dalam kuasa dan kendalinya Allah. Pernahkah kita menyadari hal itu? Pernahkah kita merenungkan, bertafakur bahwa seluruh apa yang kita lihat atau yang sedang diteliti oleh para profesor tentang atom, tentang dzarrah, tentang virus, tentang sesuatu yang paling kecil, itu seluruhnya ada di dalam kuasanya Allah. Kesadaran tentang itulah yang dimaksudkan dengan wusul kepada Allah, pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang sifat-sifatnya Allah, tentang kekuasaannya Allah, tentang takdir-takdirnya Allah. Itu yang disebut dengan al-wusul ilallah. Nah, ketika orang sudah seperti itu, bihaisu, pada saat seperti itu yafna, kemudian bisa meleburkan siapa man orang, sehingga ketika sudah melebur lam yakun, tidak akan pernah siapa man. Artinya ketika seseorang itu dalam kondisi bisa meleburkan egonya, bisa menghilangkan egonya, maka dia akan melihat segala sesuatu yang dia hasilkan itu sesungguhnya bukan hasil dari dia, tapi seluruhnya merupakan daya dan kekuatan Allah, sehingga tidak sampai terjadi klaim-klaim, ada klaim kesombongan, ada klaim ujub, itu tidak akan pernah terjadi ketika orang betul-betul wusul kepada Allah, merenungi, menyadari, menghadirkan akan sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang hadir sifat jamaliannya Allah, tentu kemudian yang muncul pada diri kita itu adalah karunia-karunia Allah, diberi rezeki yang banyak, gampang mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, doa sekali doa langsung brol, dapat banyak karunia, pangkat semakin tinggi, anak-anaknya menjadi anak-anak yang bagus, yang menjadi impiannya. Itu namanya jamaliannya Allah sedang hadir pada diri seorang hamba. Pada saat dia bisa memfanakan itu, meleburkan bahwa itu keberhasilan seluruhnya itu bukan dari dia, tapi seluruh itu adalah merupakan karunia-karunia Allah, itulah yang disebut dengan fana. Pada saat seperti itu, jadi ketika Anda bisa wusul, maka juga sekaligus bisa memfanakan bahwa segala yang hadir, segala yang menjadi hasil apa yang kita perbuat itu seluruhnya merupakan hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti wayabqa, maka kemudian kemudian menjadikan diri seseorang itu dia akan menjadi kekal, ya, wayabqa, dan kemudian jadilah, yaitu tetap yang tinggal hanyalah siapa man, yaitu orang lam yazal, yang tidak pernah hilang. Artinya bahwa kesadaran akan sifat Allah, ya, kesadaran akan sifat Allah pada tadi itu, jadi ketika dia sudah wusul, ya, dan menyadari bahwa dirinya hanyalah makhluk fana, yang kekal hanyalah Allah, wa yabqa man, maka kemudian yang kekal adalah siapa man, yaitu orang lam yazal, yang selalu kekal
dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesadarannya itu semakin tinggi bahwa yang kekal sejatinya adalah Allah. Ya, dia bisa fana dan kemudian menggapai sifat apa? Yaitu sifat baqa. Artinya hanyalah Allah. Setelah fana itu lenyap, ya, ego pun keangkuhannya juga akan hilang. Nah, di saat seperti itu bahwa seseorang itu akan ada di dalam kesadaran yang penuh hanya Allah yang abadi. Seperti itu umpamanya. Wahada, dan adapun ini layakunu, adapun ini ilmu bisa wusul itu. Layakunu, tidak akan pernah ada apa hadal ilmu illa ba'da mautin nufusi, kecuali setelah melenyapkan, yaitu atau setelah kematian jiwa-jiwa atau lenyapnya ego-ego yang ada di dalam hati. Artinya bahwa pengetahuan tentang Allah itu tidak akan pernah ada kecuali seseorang itu harus melenyapkan ego. Iya sih. Bagaimana akan menyadari tentang sifat-sifat kebesaran Allah kalau memang egonya masih dominan? Ya, ujubnya itu loh dominan, merasa dirinya yang hebat, merasa berasal bersumber dari dirinya. Maka itu untuk menggapai usul kepada Allah dalam bentuk melalui pengetahuan tentang Allah, maka syaratnya adalah baru kemudian illa ba'da mautin nufusi, yaitu setelah mematikan jiwa-jiwa atau melenyapkan ego-ego yang ada pada dirinya. Wahatir ru'usi, serta apa, yaitu tunduknya kepala-kepala, artinya merendahkan hati, baru akan bisa dicapai. Wabadril arwahi, dan mengorbankan yaitu jiwa, wabail asbahi, dan menjual daripada raga. Artinya bahwa pengetahuan tentang atau usul kepada Allah dalam bentuk pengetahuan tentang Allah itu tidak akan pernah terjadi kecuali seseorang itu harus mampu menghancurkan nafsu. Bahasanya disibak damautin nufus, menghancurkan nafsu, kesombongan, dan apa, yaitu keinginan-keinginan nafsunya itu betul-betul dimatikan, ego-egonya itu. Dan tentu wahatir us. Jadi begitu juga dia akhirnya merendahkan hati dengan penuh kepasrahannya kepada Allah, ya, pasrah betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabadril arwahi, dan yaitu memberikan pengorbanan secara jiwanya itu dikorbankan demi hanya karena Allah, serta wabail asbahi, dan perjuangan atau menjual terhadap dirinya atau badannya, artinya seluruhnya yaitu jiwa dan raganya itu harus betul-betul untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, karena dawuhnya Allah ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala itu ishtara, telah membeli minal mu'minina, terhadap orang-orang mukmin. Apa yang dibeli? Anfusahum, akan jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka. Ingat, Allah akan membeli dagangan kita. Kalau ada pembeli berarti ada penjual, kan begitu logikanya. Di sini Allah membeli dagangannya orang mukmin berupa anfusahum, yaitu jiwanya, dan juga membeli harta benda. Artinya Allah akan membeli ketika jiwa-jiwamu itu kamu
matikan. Ketika kamu bisa mematikan terhadap kesombongan, terhadap egomu, kamu matikan, maka itu akan dibeli oleh Allah. Begitu juga ketika kamu memiliki harta benda, kamu juga gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Dagangan-daganganmu itu akan dibeli oleh Allah. Dengan apa itu? Bi annalahumul jannah, yaitu bi annalahum, dengan sesungguhnya lahum bagi mereka orang mukmin al jannata, diberi dengan surga. Jadi di sini ada dua yang dibeli oleh Allah. Pertama, dibeli oleh Allah anfus, jiwa, nafsumu akan dibeli ketika engkau bisa menjual nafsumu itu dengan mahal. Ketika nafsumu kamu matikan, ketika kamu bisa melenyapkan ego-ego yang ada pada diri nafsu, maka akan dibeli mahal oleh Allah. Itu yang disebut dengan perjuangan melawan hawa nafsu. Perjuanganmu terhadap hawa nafsumu itu akan dibeli mahal oleh Allah. Begitu juga daganganmu, dalam bentuk bahwa kamu ketika mempunyai harta benda fisik pun, punya fisik, materi kan fisik, harta benda kamu dermakan, kamu korbankan demi berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua peperangan itu akan dibeli oleh Allah dengan surga. Peperangan melawan hawa nafsu yang disebut dengan, yaitu peperangan yang paling besar. Yang kedua adalah peperangan yaitu melalui fisik yang disebut dengan peperangan kecil. Itu masing-masing akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ai jannatal ma'arif, yaitu akan diberi surga kemakrifahan. Surga kemakrifahan itu adalah di mana seseorang itu diberikan pengetahuan yang luar biasa, diberikan mazia oleh Allah, diperkenalkan oleh Allah sesuatu yang bersifat ghaibi, yang misteri, ditempatkan oleh Allah di dekat, di makom makrifah, dan akan diposisikan di tempat yang tertinggi, bisa dekat-dekatan dengan Allah, berdekatan dengan Allah. Itu akan diperoleh bagi siapa itu? Li ahlil jihadil akbari, bagi para pejuang di perang yang paling besar. Dalam hal ini adalah memerangi hawa nafsu, memerangi egonya, memerangi keangkuhannya, memerangi daripada kesombongannya dan keujubannya. Berat ini. Makanya pasca Nabi Muhammad SAW setelah perang yaitu yang terbesar, yaitu perang Badar, beliau menyampaikan kepada para sahabat, ada perang yang jauh lebih besar dari perang ini. Kemudian para sahabat bertanya, perang apa ya Rasulullah? Padahal perang ini adalah perang paling dahsyat dan paling berat. Itu ada perang lagi ya Rasul. Maka kemudian Nabi menjawab, yaitu perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Wah, maka itu di sini dijelaskan sudah. Yang kedua adalah wajannataz zakharif. Nah, surga yang dihiasi dengan pernik-pernik, dengan aksesoris ini, surga yang bersifat apa namanya, kenikmatan hisya namanya. Itu kenikmatan hisya itu akan diperoleh, akan diberikan sebagai mahkota kepada orang-orang yang berjuang dengan fisiknya, berjuang dengan raganya, berjuang dengan harta bendanya. Ya, nah ini semua wajannataz zakharif, surga yang berbentuk perhiasan-perhiasan, aksesoris, pernik-pernik itu diperuntukkan di ahli jihadil asghari, bagi para pejuang, yaitu di dalam peperangan kecil. Maka itu wali qauli alaihi salam, karena dawuhnya Nabi Muhammad SAW alaihi tetes atas Nabi assalamu adapun keselamatan, mutu, matikanlah, perangilah, matikanlah nafsumu, lenyapkanlah egomu, lenyapkanlah keangkuhanmu, matikanlah kesombonganmu, matikanlah keujubanmu, matikan dulu ya, qabla an tamutu, sebelum kamu mati secara sejati, mati secara fisik, sebelum kamu nanti menghadap kepada Allah, matikan dulu ya egomu, niat-niatmu yang salah itu matikan dulu.
Zakarahu telah menjelaskan akan penjelasan hadis ini siapa An-Naksabandi, Syekh Naksabandi fi syarhi Nihayat Al-Haiyati, di dalam syarah Al-Haiyah, hadisan sebagai hadis. Wa qala dawuh siapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi Lataifil Minani, di dalam kitab Lataiful Minan. Dawuhnya beliau adalah begini: la yadkhulu, tidak akan pernah akan masuk, tidak akan pernah akan masuk menghadap, bisa seboh di kemahriban Allah, alallahi, yaitu untuk seboh di hadapan kemahriban Allah, tidak akan pernah bisa masuk itu. Illa, kecuali min baba, ini melalui dua pintu. Jadi siapapun orangnya tidak akan pernah bisa akan seboh di hadapan Allah kecuali melalui dua pintu ini. Ahaduma, adapun salah satu dari baba ini, dari dua pintu ini, apa itu? Al-mautul akbaru, namanya mati secara akbar, mautul akbar. Mautul akbar itu apa? Wa adapun mautul akbar itu al mautul hissi, yaitu mati rasa. Ya, mati rasa itu artinya bahwa mati secara jasad, baru nanti bisa usul kepada Allah, bisa ketemu Allah kalau orang itu sudah mati secara fisik lah. Wasani, pintu yang kedua yang bisa dijadikan jalan untuk seboh di hadapan Allah, yaitu al-mautu, kematian alladzi ta'ni, yang diinginkan akan al-maut siapa? Hadit ta'ifatu, yaitu kelompok ahli-ahli ma'rifah, yakni mengendaki siapa? Mu'alif mautan nufusi, yaitu matinya daripada jiwa-jiwa, artinya melenyapkan ego, melenyapkan keangkuhan diri, melenyapkan kesombongan dan keusyuban. Dua pintu inilah yang akan bisa mengantarkan kita untuk bisa bertemu kepada Allah. Pertama adalah mati secara jasad, sudah tidak hidup lagi di dunia. Yang kedua adalah mati sebagaimana yang dikehendaki oleh para ahli sufi, yang dimaksudkan adalah orang-orang yang memerangi, yang mematikan ego-egonya yang ada dalam hatinya. Maka itu qala dawu siapa At-Tusturi, Imam At-Tusturi radhiyallahu anhu. Imam At-Tusturi radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu kepada beliau. In turid waslana famautuka syaratun la yanalul wisala man fihi fadluhu. Inturid, jikalau engkau menginginkan, ingin waslana, untuk bisa nyambung kepada kami, kalau kamu ingin nyambung wusul kepadaku, wa mautuka, maka adapun kematianmu lah itu syartun, menjadi syarat. Artinya kalau engkau ingin bisa nyambung kepada Allah, kalau kamu bisa ingin bertemu Allah, maka dua, pertama adalah syaratnya adalah mati. Mati itu sebagian dijelaskan di atas, ada al-mautul akbar wa huwa mautul hissi, dan ada mautun nufus. Layanalu, tidak akan pernah sampai al-wisola, untuk bisa nyambung siapa man, orang itu fi, yang tetap ada pada diri man fadluhu, adapun rasa paling mulia ya man, ya nggak pernah sampai itu kalau merasa dirinya mulia, merasa dirinya paling hebat, ya dirinya ujub. Kalau masih bertengger, masih ada klaim-klaim pengakuan kehebatan pada dirimu, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa wusul kepada Allah. Wa qala aidun, dan berkata juga Imam At-Tusturi, laisa yudriku
wisole kullu man fi baqiya laisa yudriku, tidak akan pernah meraih wisoli akan bisa bertemu kepada aku siapa kuluman seluruh orang fihi yang tetap pada diri kuluman bagia masih ada sisa-sisa nafsu. Selama engkau masih belum bisa mematikan nafsu kesombonganmu, selama masih belum kamu lenyapkan ego-egomu, maka kamu tidak akan pernah bisa bertemu dan bisa nyambung dengan Allah. Wa qala dawu siapa Syekh Abdul Hasan radhiyallahu an, Syekh Hasan radhiyallahu an, la yasilu tidak pernah akan bisa sampai siapa al-waliyu seorang wali sampai ilallahi kepada Allah wa ma'ahu dan sementara itu bersama wali syahwatun yaitu ada keinginan min syahwati dari keinginan si wali au tadbirun atau masih bersama wali itu masih ngatur min tadbiratihi dari ngatur-ngaturnya wali wakhtiyarun dan masih memilih min ikhtiyaratihi dari pilihan-pilihannya si wali. Wali itu tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah kalau masih ada keinginan-keinginan yang bersumber dari nafsunya. Ya, selama nafsunya masih nyetir atau masih ada ngatur di dalam hidupnya ini atau masih memilih pilihan-pilihan menurutnya, menurut dirinya, menurut nafsunya, sampai kapanpun wali ini tidak akan pernah bisa wusul pada Allah. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kalau sudah jadi wali, maka semestinya itu tidak usah mengikuti keinginannya, serahkan menurut keinginan Allah, serahkan Allah lah yang ngatur, serahkan Allah yang memilih, jangan dirimu, jangan jiwamu, jangan nafsumu yang memilih. Selama engkau masih disetir oleh nafsumu, maka sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa wusul kepada Allah. Wahadi, adapun ini totalitas penyerahan diri, ya fana, meleburkan, melenyapkan diri kita bahwa diri kita itu memang bukan siapa-apa dan tidak ada apa-apanya. Jadi cara melenyapkan seperti itu, pelenyapan jiwa itu merupakan at-tasfiyatu, merupakan cara untuk mensucikan. Laisa tidak ada apa hadits tasfiyah, ya adapun hadits tasfiyah min fi'lil abdi wa kasbi, menjadi pekerjaan daripada hamba atau amal perbuatan hamba wa kasbi dan usaha hamba. Bahwa yang namanya tasfiyah ini, penyucian jiwa, penyucian diri, itu bukan pekerjaan hamba, tapi itu merupakan domain otoritasnya Allah. Domain otoritasnya Allah. Kenapa? Wa innama hiya, karena bahwasanya sesungguhnya hiya adapun tasfiyah bisa biki inayatihi, karena lebih dulu itu sudah diberikan apa pertolongan oleh Tuhannya si wali. Karena sejak awal itu sudah didahului dengan inayahnya Allah. Maka itu falaukan al-abdu, andaikan ada siapa al-abdu, seorang hamba itu layasilu, tidak sampai ya. Kalau ada seorang hamba tidak sampai bisa wusul ilallahi kepada Allah, falaukan, maka andaikan ada siapa al-abdu, seorang hamba, andaikan ada seorang hamba itu meyakini, menganggap bahwa seseorang itu layasilu, tidak akan pernah bisa wusul siapa hamba ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala, illa ba'da fana'i masawi, kecuali setelah melenyapkan akan keburukannya dan melenyapkan akan klaim-klaim egonya hamba. Min haitsu huwa, min haitsu dari sisi, ya min haitsu dari sisi, huwa adapun si hamba
Wa adapun si wali ada hamba itu lam yasil, tidak akan pernah bisa sampai siapa wali abadan selama-lamanya. Artinya kalau seorang hamba itu menganggap atau berkeyakinan bahwa tidak akan pernah bisa wusul atau sampai kepada Allah, ya, kecuali seseorang itu setelah bisa melenyapkan keburukan dan melenyapkan klaim-klaimnya. Klaim-klaimnya itu adalah pengakuan-pengakuan jiwanya bahwa jiwanya hebat. Ya. Min haitsu, ketika dia adapun wali seperti itu, nah gitu loh. Min haitsu, dari sisi adapun wali, adapun wali yang seperti itu lam yasil, maka tidak akan pernah bisa wusul abadan selama-lamanya. Jadi jangan sampai beriktimat, pemahamannya hampir sama yang di atas. Jadi kalau toh andaikan kamu menganggap bahwa yang menjadikan wusul kepada Allah itu adalah karena ibadahmu, maka kalau teori itu yang kamu gunakan, maka sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa wusul kepada Allah. Yakinlah bahwa yang membuat wusul itu adalah Allah. Itu hanya sebagai kendaraan doa. Lakinnal haq, akan tetapi adapun al haq, Allah yang maha hak ta'ala halimah luhur min karomihi, merupakan karunianya Allah, wajudihi, dan kedermawanannya Allah. Jadi bukan karena amalmu, bukan karena kamu sudah mampu melenyapkan klaim-klaimmu, bukan karena kamu sudah melenyapkan, menghilangkan keburukanmu, yang membuat kamu wusul itu min karomihi, dari karunianya Allah, wajudi, dan kedermawannya Allah, gitu loh. Maka itu idza arada, apabila menghendaki ya Allah ayat wiyah, untuk melipat anhu pada wali, masafatal bu'di, akan jarak jauh, adharo, maka Allah akan menampakkan lahu bagi wali min anwari kudusi, dari jaya-jaya kudusnya Allah, wa nu'uti waswi, dan dari sifat-sifatnya Allah, ma sesuatu yuhibu yang samar bima, siapa al abdu seorang hamba, an syuhudi nafsi, dari menyaksikan akan dirinya. Artinya ketika Allah mengendaki, ya, seseorang kemudian dibuat dibuat pendek jaraknya, ketika Allah akan melipat, ya, jarak seorang hamba, ketika Allah ingin mendekatkan kepada si hamba. Jadi ketika Allah sudah ingin mendekatkan, melipat jarak dengan hamba itu, bagaimana hamba itu bisa dekat dengan Allah, gitu loh. Maka oleh Allah kemudian Allah akan mendatangkan, menampilkan berupa cahaya kutsinya Allah dan sifat-sifatnya Allah, melahirkan sesuatu yuhibu yang samar bi, akan siapa al abdu hamba, an syuhudi nafsi, dari menyaksikan dirinya hamba. Maka oleh Allah ditampakkan sesuatu yang samar tadi bagi hamba itu, ketika menyaksikan dirinya, oleh Allah dibuka itu. Jadi ketika Allah hendak mendekatkan, ya, dengan hamba itu, maka oleh Allah diperlihatkan hamba itu sesuatu yang nggak nampak, itu diperlihatkan oleh Allah, yaitu melalui cahaya-cahaya sifat, cahaya-cahaya sucinya Allah tadi itu loh. Maka fakhina idin, maka ketika seperti itu tafna, maka akan menjadi lebur, hilanglah apa al-masawi, yaitu kejelekan-kejelekan, watam tahiku, dan menjadi hilang apa ad-da'awi, klaim-klaim tadi, pengakuan-pengakuan jiwamu, pengakuan-pengakuan diri itu. Wayasulu, maka berhasil apa al-wusulu, bisa wusul, wayabluhu, dan juga bisa sampai al-ma'mula, apa yang diangan-angankan, bima minallah, jadi apa yang diangan-angankan itu tentang sesuatu yang berasal dari Allah, ilal abdi, kepada hamba, min sabiqil inayati, ya karena memang sudah lebih dulu pertolongan Allah, wal widati, dan
peparing Allah. La bima, bukan karena dari terjadinya usul kamu itu dan sampainya kepada angan-angan itu semua adalah merupakan pemberian Allah kepadamu, bukan merupakan usahamu. La bima, bukan melalui usaha minal abdi, dari hamba ilallah yang disuguhkan kepada Allah, minal kati, berubah kepayahan, wal ijtihadi, dan semangatmu pun ya itu sesungguhnya bersumber dari Allah, bukan darimu. Wa in syi'ta, jika kamu berkeinginan, kulta, engkau bisa mengatakan fana'ul masawi, maka adapun yaitu lenyapnya keburukan. Wa adapun fana'ul masawi itu at-tadhiru, pensucian, menyucikan, min ausofil basyariyati, dari sifat-sifat kemanusiaan. Jadi makna fana'ul masawi yang kita bahas mulai tadi itu, melenyapkan keburukan, itu artinya apa? Dalam rangka untuk mensucikan dari sifat-sifat kemanusiaan. Waya adapun ausoful basyariyah itu al akhlakul matmuatu, akhlak-akhlak yang tercela. Min haitsu iya, min haitsu, dari sisi ya adapun akhlakul matmumah, ya ketika seperti itu. Sedangkan wa mahwud da'awi, adapun makna mahwud da'awi, apa sih mahwud da'awi? Mulai tadi juga dibahas. Wa adapun mahwud da'awi itu at-tabari, melepaskan minal hauli, dari daya, wal quwati, dan kekuatan. Artinya melepaskan segala apapun yang ada pada diri kita itu bukan milik kita. Lepaskan itu semua bersumber dari Allah, daya dan kekuatan. Melepaskan dari itu, bukan itu kemampuan yang ada pada diri kita, alim, pinter, kuat, hebat, itu bukan dari kita, tapi seluruhnya merupakan bersumber dari Allah. Itu namanya menghapus, melenyapkan klaim alim, klaim kaya, klaim hebat. Ini sangat bertentangan dengan apa? Nilai-nilai ketuhanan. Ya, bihaisu, dan ketika itu bihaisu, dengan sekiranya layaro, tiada akan pernah melihat. Jadi ketika orang itu bisa tabari, melepaskan klaim, daya, upaya itu bukan miliknya, maka ketika seperti itu, kalau sudah bisa melepaskan klaim-klaim, bisa bertabari itu melepaskan, membebaskan diri dari daya dan kekuatan itu, bahwa daya dan kekuatan bukanlah bersumber dari seorang hamba, maka pasti hamba itu kemudian layaro, tidak akan pernah melihat linafsihi, pada dirinya hamba, fi'lan, sebagai pelaku, wala tarokan, dan tidak pula ya melihat hamba pada dirinya adalah tarokan, yang meninggalkan, wala, dan tidak pula hamba itu kemudian kalau sudah mengenal bisa tabari itu, maka akhirnya tidak pernah juga melihat pada dirinya sebagai nakson, yang mengurangi, wala kamalan, dan tiada akan pernah melihat lagi siapa hamba pada dirinya kamalan, sebagai yang paling sempurna. Wa inna ma'iyya, akan tetapi bahwasanya ya adapun seluruh daripada fi'lan, tarkan, naksan, kamalan, itu wardulisiamil akdari, merupakan tujuan untuk memanah daripada takdir sebagai panah takdir tajri yang akan berjalan alaiya, atas atau tadi fi'lan, tarkan, naksan, kamalan, apa ahkamu wahidil qahari, yaitu hukum-hukum Allah yang maha satu dan yang maha perkasa. Wa tahqiqu hadhil amraini, sementara untuk membuktikan dua perkara ini alal kamali, secara sempurna, dua perkara fana'ul masawi dan mahwud da'awi, itu ma'awujudin nafsi, yang masih disertai dengan adanya nafsu, ya,
Ada hampir-hampir ayakuna, ada minal muhali, muhal. Untuk membuktikan terhadap dua hal ini secara sempurna, ketika masih nafsumu masih bertengger, itu hampir tidak mungkin muhal itu akan bisa sukses. Maka ini kesimpulan itu. Jadi pada akhirnya dua hal ini, ya, dua hal ini sekalipun dilakukan secara sempurna tapi masih melibatkan nafsu, maka sulit, muhal untuk bisa dicapai. Kalau bukan karena li'annal haqqa ta'ala, karena sesungguhnya al-haq, Allah yang maha ta'ala halimalur li karomihi, karena apa, karunianya Allah, wasyudihi, dan karena kedermawannya Allah. Idza ra'a, apabila melihat Allah mingga pada musyrikat tolabi, akan jujurnya, yaitu meminta. Waroda, dan akan menginginkan atau menghendaki Allah ayyusilaka, untuk menyampaikan, untuk mengusulkan ya Allah kepadamu, ilaihi, kepada al-haq. Wasolaka, mesti nanti akan menyampaikan atau mengusulkan Allah kepadamu, ila waliyin, melalui para kekasih, min auliyaihi, dari para kekasihnya Allah. Wa atalla'aka, dan Allah akan memperlihatkanmu ala khususiyatihi, atas keistimewaan-keistimewaannya wali, wastifaihi, dan pilihan-pilihannya. Wa atalla'aka, dan Allah akan memperlihatkanmu ala khususiyatihi, atas keistimewaan-keistimewaan wali, wastifaihi, dan keterpilihannya wali. Kalau sudah seperti itu, balazimta, maka wajib kamu al-adaba, untuk beretika, untuk melayani mau bersama wali. Wa mazala yasiru bika, selama, wa mazala, maka selama, yasiru, berjalan, siapa wali, bika, denganmu, hatta qala, sehingga berkata siapa wali laka, kepadamu, ha anta wa rabbuka, ha, ingatlah, anta, adapun engkau, wa rabbuka, dan Tuhanmu. Fahina idin, maka ketika seperti itu, yasturu, maka kemudian menutup siapa Allah Ta'ala wasfaka, akan sifatmu, alladzi, yang huwa adapun apa, alladzi, yang huwa adapun sifat itu, wasful ubudiyati, yaitu sifat penghambaan, biwasfihi, yaitu ditutup dengan sifatnya Allah, alladzi huwa, alladzi, yang huwa adapun biwasfi, itu wasful hurriyati, yaitu sifat kebebasan. Fatatahassanu, maka akan menjadi baguslah apa, ausoful basyariyati, sifat-sifat kemanusiaan, karena apa, ditutupi atau ditampilkan biduhuri ausofir ruhaniyati, dengan ditampilkan sifat-sifat kerohanian. Wayukti, dan kemudian Allah menutup aidan juga naktaka, sifatmu, alladzi, yang huwa adapun naktuka, itu al-khudusu, yaitu sifatmu yang anyar tekoi, binati, dengan sifatnya Allah. Alladzi, yang adapun huwa adapun sifatnya Allah, itu al-qadamu, yaitu sifatnya qadam. Allah atau Allah, atau menutupi Allah naktaka dengan sifatmu, alladzi, yang huwa adapun sifatmu, itu al-adamu, tidak ada. Binati, dengan sifatnya Allah, alladzi, yang huwa adapun sifatnya Allah, itu al-wujudu, wujud. Wa qala dawu siapa sesaruk sataro fakroka binahu wa dhullaka, ya, sataro fakraka bihinahu, sataro, telah menutup siapa Allah, fakroka, akan kefakiranmu, biibadi, dengan bihinahu, dengan kekayaannya Allah. Begitu juga Allah juga menutup wadhullaka, dan Allah menutup akan kerendahanmu, bi'izzi, dengan kemuliaannya Allah. Wajzaka, dan Allah menutup kelemahanmu, bikudrati, dengan kuasanya Allah. Begitu juga Allah menutup wadhafaka, dan menutup kelemahanmu, bikuwati, dengan kekuatannya Allah. Wa yusarrifuka, maka kemudian mengarahkan Allah kepadamu, an syuhudi dzalika, untuk menyaksikan hal itu, mingka, darimu, wa ilaika, dan kepadamu, bisyuhudima, dengan menyaksikan sesuatu, minhu,
ya, minhu dari ma ilai, minhu dari Allah ilai kepada ma. Untuk saya katakan bahwa adapun kajian di atas lazim menjadi sebuah kelaziman. Lima, karena sesuatu fasaro yang telah menjelaskan bi dengan ma min wasfil ubudiyati yang menjadi sifat penghambaan, wa na'til hurriyati dan sifat kebebasan. Saya kira untuk sementara karena sangat lumayan panjang, biar nanti juga enak, kita akan akhiri dan sampai kepada waqala Syekh Zarruq ini nanti akan saya lanjutkan. Mudah-mudahan jadi kajian ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.